Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Pada materi manajemen sumber daya manusia sebelumnya, di pertemuan di materi ke-9, kita telah membahas tentang penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja itu adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan dan pengembangan karir itu sendiri. Baik, materi apa yang akan dibahas pada perencanaan dan pengembangan karir? Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan karir itu sendiri. Terus yang kedua, kita membahas konsep dasar perencanaan karir. Yang ketiga, kita membahas tentang tujuan dan manfaat perencanaan karir. Yang keempat, kita membahas tentang pengembangan karir. Dan yang terakhir, kita membahas tentang tujuan dan arah pengembangan karir. Yang pertama kita bahas tentang perencanaan karir. Nah, perencanaan karir itu istilah karir itu tidak terlepas dari kata pekerjaan. Jadi karir dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berkesinambungan dan berkepanjangan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa karir itu adalah urutan atau bisa dikatakan status, jenjang atau pengalaman kerja, jabatan atau posisi seseorang itu baik di dalam perusahaan, organisasi maupun dalam pekerjaan sambilan atau freelance. Jadi tidak hanya menjelaskan bahwa karir itu jenjangnya hanya di pekerjaan yang tetap ataupun di suatu organisasi, tetapi juga bisa digunakan pada pekerjaan yang tidak tetap, yang dimana menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Jadi karir di sini diartikan sebagai rangkaian aktivitas pekerjaan yang berkelanjutan dan melibatkan pilihan dari berbagai macam kesempatan yang terjadi akibat adanya interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Rifai 2009, Rifai menjelaskan bahwa karir itu terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan yang diduduki seseorang di dalam kehidupan kerjanya. Nah, karir itu diserap dari bahasa Belanda ya. Jadi karir yang artinya adalah perkembangan dan kemajuan di dalam pekerjaan seseorang. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa karir itu juga bisa berarti jenjang di dalam sebuah pekerjaan tertentu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua atau B, kita bahas tentang konsep dasar perencanaan karir. Nah, di mana perencanaan karir itu adalah proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Nah, di dalam konsep dasar perencanaan karir itu dipengaruhi oleh 5 karakter. Yang pertama itu adalah karir, yang kedua adalah jalur karir, yang ketiga sasaran karir, yang keempat perencanaan karir, dan kelima pengembangan karir. Nah, yang pertama karir di sini jadi tadi sudah dijelaskan bahwa karir merupakan seluruh posisi pekerjaan yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Nah, terus perencanaan karir selanjutnya dipengaruhi oleh jalur karir. Nah, jalur karir di sini yang dimaksud adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Jadi di sini sebenarnya ada 3
tipe metode dalam jalur karir. Ada jalur karir tradisional, ada jalur karir jaringan, dan jalur karir dual. Nah, terus yang ketiga, perencanaan karir dipengaruhi oleh sasaran karir. Nah, di mana sasaran karir di sini yaitu posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapai sebagian dari karirnya. Jadi contohnya misalkan kita di dalam perusahaan bekerja sebagai back office, sasaran karir kita ke depannya kita ingin menjadi sebagai head office. Jadi contohnya seperti itu. Nah, terus setelah sasaran karir, selanjutnya adalah perencanaan karir. Jadi pada perencanaan karir ini setiap individu harus mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri. Jadi di mana individu itu mempertimbangkan kesempatan karir yang ada. Terus setelah itu menyusun tujuan karir dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan dalam karirnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah perencanaan karir itu dipengaruhi oleh pengembangan karir itu sendiri, di mana pengembangan karir itu merupakan peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Baik, kita lanjut ke tujuan dan manfaat perencanaan karir. Nah, di sini tujuan dan manfaat perencanaan karir menurut Rifai ada 10. Yang pertama, meluruskan strategi dan syarat karyawan intern, terus mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, memudahkan penempatan ke luar negeri, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Yang kelima, mengurangi pergantian. Keenam, menyaring potensi karyawan. Ketujuh, meluruskan pertumbuhan pribadi. Kedelapan, mengurangi penimbunan. Kesembilan, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan terakhir, membantu perencanaan tindakan secara afirmatif. Nah, jadi secara keseluruhan dengan adanya perencanaan karir di sini, maka perusahaan sebenarnya dapat menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Nah, terus perusahaan juga bisa mendorong pertumbuhan dengan dimana perencanaan karir yang baik itu sebenarnya bisa mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Terus perusahaan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Terus bisa memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial dalam karir pada suatu organisasi. Tujuan dan manfaat lainnya itu salah satunya juga yaitu mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Jadi perencanaan karir di sini itu membantu penawaran internal atas talenta yang dimiliki oleh seseorang untuk dipromosikan dengan lowongan yang ada. Jadi biasanya ada para pekerja yang sudah pensiun atau berhenti bekerja atau melakukan pengembangan terhadap karirnya. Nah, pada saat itulah karyawan-karyawan yang lain atau pegawai-pegawai yang lain dapat mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi, artinya memanfaatkan keadaan yang ada. Nah, terus manfaat lain dari perencanaan karir ada membantu menciptakan keanekaragaman tenaga kerja, terus membuka jalan bagi karyawan yang potensial dan mengurangi kelebihan karyawan yang diakibatkan oleh manajer atau departemen sumber daya manusia tidak berhati-hati dalam kualifikasi karyawan. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa perencanaan karir yang baik itu dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan itu dapat terpelihara. Nah, sesuai dengan pernyataan tersebut, ada beberapa penelitian yang menjelaskan hubungan antara perencanaan karir dengan kinerja karyawan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ana Rohiati yang diterbitkan dalam jurnal, yaitu dengan hasil penelitian bahwa perencanaan karir terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Objek penelitiannya pada PT Krakatau Tirta Industri dengan koefisien jalur variabel perencanaan karir terhadap kinerja karyawan. Jadi hasil penelitian Ana Rohyati ini juga didukung oleh penelitian-penelitian yang lain seperti penelitiannya Masih tahun 2015 dan Panigoro tahun 2016 bahwa perencanaan karir itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, jurnalnya diterbitkan pada Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa. Ada poin selanjutnya yaitu pengembangan karir. Nah, pengembangan karir menurut beberapa ahli, salah satunya Sutrisno, menjelaskan bahwa pengembangan karir yaitu peningkatan pribadi yang dilakukan untuk mencapai suatu rencana karir. Nah, hal-hal apa saja yang mempengaruhi pengembangan karir seseorang? Di sini ada 7 hal. Yang pertama yaitu prestasi kerja yang memuaskan. Jadi, tolak ukur dari pengembangan karir seseorang itu adalah prestasi kerjanya. Jadi di mana karyawan atau pegawai melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ya, tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi seseorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Terus yang kedua ada pengenalan objek pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah berbagai pihak yang berwenang itu memutuskan layak atau tidaknya seseorang dipromosikan, seperti misalkan atasan langsung atau pimpinan bagian kepegawaian itu yang mengetahui kemampuan prestasi kerja pegawai sehingga mereka dipromosikan untuk meningkatkan karir mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, terus yang ketiga ada kesetiaan pada organisasi atau loyalitas ya. Di sini merupakan dedikasi seseorang pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempat bekerjanya untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi biasanya seseorang itu sudah dalam zona nyamannya, tidak ingin mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi. Nah, terus yang keempat ada pembimbing dan sponsor. Pembimbing dan sponsor di sini adalah orang yang memberikan nasihat ataupun misalkan saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan karirnya. Jadi sedangkan sponsor di sini adalah seseorang di dalam perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Nah, terus yang kelima yang mempengaruhi pengembangan karir seseorang yaitu dukungan para bawahan. Jadi dukungan para bawahan merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada kesempatan untuk bertumbuh. Nah, kesempatan bertumbuh di sini maksudnya adalah kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Nah, terus yang terakhir, berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Jadi, hal itu merupakan keputusan seseorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke perusahaan yang lain yang memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan karir. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan arah pengembangan karir. Nah, di sini Andrew J. Dabrin 1982 menguraikan sejumlah tujuan pengembangan karir. Jadi sebenarnya pada umumnya tujuan dan pengembangan karir itu adalah yang paling pertama itu adalah mengembangkan prestasi pegawai. Jadi bagaimana pengembangan karir dapat mengembangkan prestasi pegawai. Terus tujuan yang lainnya adalah mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti untuk pindah kerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai. Misalkan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan karirnya ataupun memberikan hak-hak para pegawainya. Terus tujuan pengembangan karir itu juga sebagai wahana untuk memotivasi
pegawai agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Mengurangi subjektivitas di dalam promosi juga merupakan tujuan dari pengembangan karir. Nah, terus tujuan lain dari arah pengembangan karir ini sebagai usaha bagi perusahaan itu sendiri ataupun organisasi untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas. Jadi itu tujuan dan arah pengembangan karir secara umum. Nah, di sini Andre Jedabrim menjabarkan tujuan dan pengembangan karir itu ada 10, membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan dalam pengembangan karir karyawan, dan sampai masalah ke-10 tentang penempatan suatu posisi jabatan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Andrew tentang tujuan dan arah pengembangan karir. Untuk materi ke-10 tentang perencanaan dan pengembangan karir, saya kira cukup sekian. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.